Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswah Mujahidah Rosana Said. Panggil saja saya Cua. Kali ini, saya akan membacakan buku dari Dr. Hasan Ibrahim Hasan, seorang lelaki kelahiran Aceh yang sudah banyak menerbitkan buku-buku pelajaran untuk anak sekolah. Tetapi, kali ini saya akan membacakan salah satu karyanya yang berjudul Amr bin As, Panglima Pembebas Mesir dari Belenggu Romawi. Dalam buku ini terdiri dari 3 bagian, yang setiap bagiannya terdiri dari beberapa bab. Tetapi, nanti saya akan membaca per bab saja, jadi teman-teman bisa memilih bab apa yang ingin teman-teman dengar. Pada bagian pertama, berjudul Amr bin As, kelahirannya hingga kepemimpinannya di Mesir. Bab pertama, Amr bin As sebelum masuk Islam. Kabilah Amr, Bani Sam. Sebelum kita mempelajari perjalanan hidup seorang Amr bin As As-Sahmi Al-Quraisy, sosok yang akan kita bahas dalam buku kita ini, dengan berbagai penjabaran informasi sejarah tentangnya dan mengangkat berbagai pengaruh yang ia berikan. Beraneka macam penaklukan yang ia lakukan, pandangan politiknya, serta nilai-nilai moral yang ingin ia tunjukkan. Mau tidak mau, kita harus menyinggung sedikit perihal Bani Sam yang merupakan keluarga besar tempat ia berasal. Sebab, lingkungan tempat lahir dan tumbuhnya tokoh yang satu ini sangat besar dampaknya dalam mempengaruhi perkembangan psikologis dan perbuatannya. Namun, sejarah tidak begitu memberikan penjelasan berarti yang memadai bagi kita. Hanya sekadar beberapa informasi sejarah berserakan yang tidak teramat penting untuk diangkat. Bahkan, informasi-informasi tersebut tidak melukiskan secara jelas dan benar bagaimana sejarah kabilah keluarga Amr radhiyallahu an yang sebenarnya. Yang kita ketahui secara jelas ialah Bani Sam bin Amr bin Hasih bin Ka'ab bin Luwai tinggal di salah satu kampung yang merupakan pusat pemukiman kaum Quraisy, di mana Bani Sam terkenal dengan tokoh-tokohnya yang populer, baik di masa jahiliyah maupun di era Islam. Mereka termasuk dari jajaran kaum yang memegang tumpuk kepemimpinan dan wewenang di Mekah. Mereka memiliki kewenangan besar dalam menangani berbagai urusan Quraisy, yang hal itu secara langsung menjadikan mereka memiliki kekuatan, kemuliaan, kehormatan, popularitas, dan kekuasaan di Mekah. Konon, Bani Sam merupakan kabilah yang memiliki otoritas di tengah-tengah kaum Quraisy sebelum munculnya Islam. Akan tetapi, kita tidak mengetahui apakah hakikat otoritas yang dimaksud ini. Yang kita tahu hanyalah bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya pada zaman dahulu biasanya terbagi-bagi menjadi keluarga besar yang masing-masing memiliki peran sosial di masyarakat. Bisa jadi, otoritas yang dimaksud ialah mirip dengan sebuah lembaga peradilan hukum, di mana orang-orang Quraisy dan bangsa Arab lainnya yang mengunjungi Mekah meminta keputusan hukum kepada Bani Sam. Dengan kata lain, tokoh-tokoh Bani Sam adalah tempat rujukan hukum apabila terjadi perselisihan antara bangsa Arab yang ada di Mekah. Ini adalah fakta sejarah yang tidak dapat terbantahkan. Sementara, kita juga sudah mengetahui bahwa orang-orang yang diistimewakan dengan hak otoritas tertentu di tengah-tengah bangsa Arab pada masa jahiliyah hanyalah orang-orang yang terkenal bijak, santun, dan memiliki pandangan yang luas. Jika memang posisi peradilan terbatas menjadi wewenang Bani Sam saja dalam rentang periode yang panjang hingga munculnya Islam, tidak diragukan lagi, Bani Sam akan berusaha mempertahankan tradisi dan norma-norma yang muncul akibat adanya posisi pemegang otoritas tersebut. Pastinya, mereka akan berlomba-lomba mengerahkan seluruh kemampuan mereka demi memelihara kapasitas sikap bijak, kesantunan, dan moral mereka.
Tentunya, hal tersebut akan menjadi semacam nilai yang mereka wariskan dan mereka turunkan kepada anak keturunan mereka. Tak menutup kemungkinan kondisi ini akan memberikan pengaruh terhadap keterampilan Amr radhiyallahu an yang andal dalam berdiplomasi dan tangkas dalam mengambil kebijakan. Bani Sam juga mempunyai struktur kepemimpinan dalam hal harta yang disumbangsihkan secara khusus untuk berhala-berhala mereka dahulu, mirip dengan sejenis wakaf umum. Maka, untuk mengontrol hak otoritas penanggung jawab harta al-muhajjarah, begitulah mereka dahulu menamakannya. Posisi itu dijalankan berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan dijalankan sendiri oleh mereka dalam mempergunakan harta berhala-berhala mereka tersebut. Hal tersebut besar kemungkinan akan mendorong timbulnya sikap pengawasan dan pemanfaatan yang baik dalam mengelola harta. Ini jugalah yang tampaknya memberikan pengaruh banyak dalam kehidupan Amr radhiyallahu an. Sebagaimana yang akan kita saksikan nanti, di mana Amr radhiyallahu an adalah orang yang berpemikiran bijak dalam hal pengumpulan harta dan pengembangannya. Ia tidak memberi batasan dalam hal itu, bahkan hasilnya lebih. Bukti akan hal tersebut ialah jawabannya kepada Muawiyah radhiyallahu an tatkala Muawiyah menanyakan perihal harta yang ia gunakan. Ini adalah harta yang aku semai hingga akhirnya aku memperoleh hasil dan kelebihannya. Begitulah kata Muawiyah. Bani Sam terkenal berkedudukan, ahli syair, cakap dalam menyelesaikan perselisihan, dermawan, murah hati, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Di antara mereka ada Qais bin Adi radhiyallahu an yang sampai-sampai namanya dijadikan ungkapan. Ada ungkapan, seolah-olah orang tersebut sudah seperti Qais bin Adi kedudukannya. Ada juga yang terkenal dermawan dan gemar menjamu tamu. Ia adalah Al-Harits bin Sa'id bin Sam. Ada juga beberapa orang di antara mereka yang masyhur di bidang sastra, semisal Abdullah bin Azibakrah bin Qais bin Adi yang terhitung sebagai salah satu seorang penyair bangsa Quraisy dan merupakan penyair paling keras terhadap kaum muslimin sebelum terjadinya peristiwa penaklukan kota Mekah. Tidak luput juga Al-Asl bin Wa'il, ayah Amr sendiri, yang terkenal kepemimpinannya, popularitasnya, dan wibawanya di masa jahiliyah. Ia merupakan salah seorang tetua dan pemimpin Bani Sam ketika meletusnya Perang Fijar kedua yang terjadi sebelum hijrah. Al-As adalah seorang pedagang kaya di Mekah yang bisnis dagangnya meluas sampai ke Syam, Yaman, dan negeri-negeri lainnya. Adapun Amr, kedua anaknya yaitu Abdullah dan Muhammad terkenal dengan ketinggian adab dan sikap bijaknya. Bani Sam sendiri terkenal dengan tokoh-tokohnya yang gemar berbuat adil di masa jahiliyah, begitu juga di masa kejayaan Islam. Yang pertama kali menjadi hakim tinggi di Mesir adalah Qais bin Abu al-As bin Adi radhiyallahu an dari Bani Sam. Ia adalah sosok yang terkenal mulia, kaya, dan suka menjamu tamu. Ia adalah orang yang awal mula membangun rumah khusus untuk tamu di Mesir. Begitu juga dengan anaknya, Utsman bin Qais radhiyallahu an, yang juga menjadi hakim peradilan di akhir tahun kekhilafahan Umar radhiyallahu an. Lalu tetap berlanjut hingga tahun 42 Hijriah, tepatnya pada masa kekhilafan Muawiyah radhiyallahu an. Termasuk yang berasal dari Bani Sam lagi adalah Qais radhiyallahu an dan Abdullah radhiyallahu an. Kedua putra Hudzafah bin Qais bin Adi radhiyallahu an. Keduanya termasuk dari kelompok orang-orang yang pertama kali masuk Islam, menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di era awal dan ikut berhijrah ke Habasyah. Sedangkan Abdullah radhiyallahu an adalah utusan yang membawa surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Kaisar Persia yang berisi ajakan kepada Islam. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, Bani Sam memang terkenal baik di masa jahiliyah dan era Islam. Mereka baik karena kebaikannya, kemuliaannya,
berhak memutuskan perkara yang sedang diperselisihkan. Kedermawanannya, kegemarannya memuliakan tamu, kaya, beradab, ahli dalam sastra, berwibawa, dan sifat-sifat lainnya yang termasuk dari perilaku terpuji, serta budi pekerti agung yang memang sudah mendarah daging di tubuh anak keturunan mereka. Mereka memang memiliki perhatian yang besar dalam membentuk kepribadian yang berkarakter mulia pada generasi keturunan mereka. Amr bin As radhiyallahu anhu sendiri adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dari kaumnya, yaitu Bani Sam. Ia mewarisi dari ayahnya berbagai tabiat yang jarang sekali dimiliki oleh seseorang. Tabiat itu sangat membantunya untuk mengaplikasikan banyak perbuatan positif yang memang sudah terkenal darinya, berupa ketangkasan, kecerdasan, keberanian, memiliki cita-cita yang tinggi, kefasihan bahasa, dan lain sebagainya. Tidak ada yang menyangkal bahwa lingkungan tempat dilahirkan dan tumbuhnya seorang anak sangat berpengaruh besar dalam membentuk kepribadian anak tersebut. Selanjutnya, keluarga Amr bin As. Al-As ayah Ammar. Ia adalah Al-As bin Wa'il bin Sa'id bin Sam bin Amr bin Hubais bin Ka'ab as-Sahmi al-Quraisy. Ia adalah salah satu pemimpin bangsa Arab, tokoh sekaligus pemuka mereka di zaman jahiliyah. Ia adalah pembesar sekaligus pemimpin Bani Sam pada hari meletusnya perang Fijar kedua sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Islam sampai kepada, tetapi ia tidak mau masuk Islam. Bahkan termasuk dari jajaran tokoh yang paling sering mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia terkenal sangat suka mencaci maki beliau, menyakiti para sahabat beliau, dan menentang dakwah Islam. Dia yang mengatakan tatkala Qasim dan Abdullah, kedua putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, sesungguhnya Muhammad adalah al-abthar, terputus keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan ayat, sesungguhnya orang-orang yang memusuhimu wahai Muhammad adalah orang-orang yang abtar atau terputus, yaitu terputusnya dari kebaikan. Al-Asr, ia meninggal dunia sebulan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dengan usia 85 tahun, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Athir dalam tarikhnya. Al-Asl bin Wa'il radhiyallahu an berprofesi sebagai pedagang pada zaman jahiliyah dan termasuk orang kaya di Mekkah. Menurut sejarah, ia memperdagangkan barang-barang dari Yaman dan Habasyah ke Syam. Lalu, barang dagangan dari Syam ke Yaman, seperti kulit dari Yaman, minyak wangi dari Habasyah, kismis dan buah tin, serta lain sebagainya dari Syam. Pernah suatu kali, Al-As radhiyallahu an membuat kesepakatan untuk membeli barang dagangan seorang lelaki dari Zubayd yang berada dari Yaman. Tetapi, lelaki tersebut menaikkan harganya kepada Al-As hingga kesabaran Al-As hilang dan mematahkan politik dagang tersebut dengan pergi ke Gunung Abu Qubais. Sementara kaum Quraisy pada waktu itu berada di sekitar Ka'bah. Di sana, ia mengungkapkan keluhannya dengan sebuah syair sederhana yang ia senandungkan. Wahai para lelaki yang dagangannya dizolimi, di lembah Makkah ia meratap dengan malu dan benci. Sungguh, keharaman itu bagi ia yang memiliki harga diri. Namun, tidak ada keharaman bagiku di hari aku dihianati. Kaum Quraisy pun berkumpul dan mengumpulkan berbagai problematika yang mereka hadapi di sebuah pertemuan yang diadakan di rumah Abdullah bin Jud'an radhiyallahu an. Di sana, mereka saling bersumpah untuk menolong setiap orang yang dizalimi dari orang-orang yang menzaliminya. Pertemuan itu disebut dengan Hilful Fudul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga ikut menyaksikan pertemuan penting tersebut. Disebutkan oleh Yaqut dalam Mu'zamnya bahwa Sa'id bin Al-Musayyab pernah melewati sebagian jalan-jalan kecil di Mekkah.
Kemudian, ia mendengar ada seorang yang menyenandungkan kasidah dari rumah Al-As bin Wa'il. Di antara baitnya ialah, wanita itu menghirupkan misk kepada Nu'man ketika ia berjalan, padahal Zainab dengan Nu'man di tengah para wanita yang berwewangian. Said pun menghentikan kakinya di tanah seraya berujar, demi Allah, ia adalah sebagian senandung yang nikmat didengar. Di antara kasidahnya lagi, ia tidak seperti lainnya, di mana ia berani menghantarkan jubah besinya dan menggenggam bara api dengan jemari-jemari di telapak tangannya. Ia buang gagang mis dan berjalan tanpa alas kaki layaknya seorang lelaki. Tak ubahnya seperti purnama yang bersinar di gelapnya malam hari. Ia pun muncul terlihat di hari kecamukannya perang, lalu membuat tergoda bagi siapapun yang datang dari Arafat karena melihatnya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa anak keturunan Al-As bin Wa'il adalah orang-orang yang suka bersenandung, menggemari sastra, dan suka mendengarkan gubahan syair sederhana dan mengecap keindahannya. Kita juga sudah menyebutkan bahwa ada sekelompok orang dari Bani Sam yang bisa bersyair dan ahli dalam bersyair. Di antaranya adalah Amr bin As radhiyallahu an, sebagaimana yang akan kita bahas nanti. Bisa jadi Sa'id bin Al-Musayyab mendengar kasidah tersebut dari salah satu tetangga yang sedang berada di rumah Al-As atau dari anak-anak Al-As sendiri. Al-As memiliki beberapa anak yang diantaranya adalah Amr dan Hisham. Hisham lebih muda usianya daripada Amr. Ibu Hisham adalah Ummu Harmalah binti Hisham bin Al-Mughirah yang juga merupakan bibi Umar bin Khattab. Salma, ibu Amr. Seseorang pernah menanyai Ammar bin As perihal ibunya. Ia pun menjawab, ibuku adalah Salmah binti Harmalah yang digelari dengan An-Nabigoh dari Bani Uzrah. Ibuku ditangkap oleh salah seorang perampok Arab, lalu dibeli oleh Al-Faqih bin Al-Mughirah. Setelah itu, ia dibeli oleh Abdullah bin Jud'an, hingga akhirnya menjadi milik Al-As bin Wa'il. Setelah itu, ia hamil. Apabila engkau memiliki urusan, maka selesaikanlah. Al-Mubarrad menyebutkan dalam kitabnya halaman 477. Pernah Amr bin As ditanya perihal ibunya, padahal waktu itu ia tidak dalam keadaan sakit. Seorang lelaki menemuinya ketika ia masih menjabat sebagai gubernur Mesir. Lelaki itu mengatakan, aku ingin sekali mengenal tentang ibu sang gubernur. Ammar pun menjawab, ya, ibuku berasal dari Anazah, diberi nama Laila dan digelari An-Nabigoh. Pergilah dan ambil apa yang menjadi hakmu. Suatu kali, Ammar juga pernah ditanyai, apakah engkau lebih mulia ataukah Hisham? Ammar pun menjawab, Hisham memiliki 4 keutamaan, yaitu ibunya adalah putri Hisham bin Al-Mughirah, sementara ibuku adalah orang An-Nazah. Ia lebih dicintai oleh ayahku ketimbang aku, dan lebih diberi perhatian oleh ayahku ketimbang orang yang kalian kenal ini. Ia masuk Islam sebelum aku. Ia lebih dahulu syahid, sementara aku masih hidup. Pengarang kitab As-Sirah Al-Halabiyah 1/54 menyebutkan bahwa ibu Ammar telah disetubuhi oleh 4 orang lelaki. Mereka adalah Al-As, Abu Lahab, Umayyah bin Halaf, dan Abu Sufyan bin Harb. Mereka semua pun digugat agar bertanggung jawab memberikan tempat tinggal, lalu ia ditanggung oleh Al-As. Ada yang pernah bertanya kepada Ummu Ammar, mengapa engkau lebih memilih Al-As? Ia pun menjawab, karena ia suka memberi uang untuk putri-putriku. Dahulu, Ammar sering dihina karena hal itu. Ia diejek oleh Ali, Utsman Al-Hasan, Ammar bin Yasir, dan para sahabat lainnya. Jikalaupun hal itu benar, mereka tidak berhak mengejek Ammar. Ammar tidak pantas dicela hanya karena perbuatan ayahnya, dan atas kecerobohan ayahnya yang terjerat kenakalannya saat pemuda pada masa jahiliyah dahulu.
Ia juga tidak pantas dikenai hinaan yang mengenai ibunya. Padahal, peristiwa yang menimpa ibunya itu memang sering terjadi di dunia peperangan. Kelompok yang menang menikmati kelompok yang kalah sudah menjadi hal yang tidak terelakkan lagi sebagai konsekuensi akibat perang. Sebagaimana Abu Bakrah tidak layak diberi penghinaan hanya karena ibunya adalah Sumayyah Ummu Ziyad. Begitulah juga Ammar. Islam menghapus seluruh aib sebelumnya. Kelahiran Ammar. Para pakar sejarah tidak menemukan kata sepakat dalam menetapkan tahun di mana Ammar dilahirkan. Begitu juga tahun meninggalnya. Oleh sebab itu, mereka tidak mungkin dapat menetapkan perkara yang kedua, yaitu tahun meninggalnya Ammar. Sebab perkara tersebut dibangun atas perkara yang pertama, yaitu tahun kelahiran Ammar. Dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, Ibnu Hajar meriwayatkan bahwa usia Ammar sudah mencapai 7 tahun ketika Umar bin Khattab dilahirkan dan wafat 20 tahun setelah wafatnya Umar. Ibnu Hallikan dan Al-Waqidi menyebutkan, begitu juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dari Yahya bin Bukair, bahwa Ammar bin As hidup hingga usia 70 tahun. Ibnu Qutaibah menyebutkan dalam Al-Ma'arif 97 bahwa Ammar meninggal dunia pada usia yang ke-37 tahun, tepat di tahun 42 Hijriah atau 43 Hijriah atau 51 Hijriah. Sedangkan Abdullah, anaknya, meninggal pada tahun 65 Hijriah di usia 72 tahun. Kalau begitu, usia Abdullah lebih muda 12 tahun daripada usia ayahnya. Jika hal itu benar, maka Abdullah lahir 7 tahun sebelum peristiwa hijrah 615 Masehi, sedangkan Ammar lahir 19 tahun sebelum hijrah 602 Masehi, sehingga usia Ammar ketika ia meninggal berdasarkan pendapat Ibnu Qutaibah adalah 62 tahun. Ibnu Qutaibah juga mengatakan Umar bin Khattab meninggal pada usia 55 tahun. Al-Waqidi meriwayatkan bahwa umur Umar bin Khattab ketika ia meninggal adalah 63 tahun. Kalau begitu, berdasarkan pernyataan Al-Waqidi, Umar lahir 40 tahun sebelum Hijriah atau 582 Masehi, sedangkan Ammar 40 tahun sebelum Hijriah atau 575 Masehi, yaitu Ammar lahir 7 tahun lebih dahulu sebelum Umar, sehingga usia Ammar ketika meninggal adalah 90 tahun. Melihat paparan kita di atas, kita tidak mungkin dapat menemukan cara untuk memastikan pandangan mana yang benar, dikarenakan dua sebab. Pertama, karena usia Umar bin Khattab ketika meninggal masih diragukan kepastiannya. Ada yang mengatakan Umar meninggal pada usia 55 tahun dan ada juga menyebutkan 63 tahun. Begitu juga dengan Abdullah bin Ammar. Ibnu Qutaibah menyebutkan bahwa Abdullah meninggal pada tahun 60 Hijriah. Tetapi disebutkan Al-As Al-Ghabah, Abdullah meninggal pada tahun 60 Hijriah. Ada yang mengatakan 65 Hijriah di Mesir, ada yang menyebutkan tahun 67 Hijriah di Mekah, tahun 55 Hijriah di Taif, dan ada juga yang mengatakan tahun 68 Hijriah. Tahun 63 Hijriah sandarannya lebih jelas disebutkan dalam berbagai riwayat dari para ahli sejarah. Di samping kita memang tidak mampu memastikan bahwa Ammar bin As meninggal pada usia 90 atau 99 tahun ataupun kurang maupun lebih dari itu. Para pakar sejarah tidak berhenti sampai di sini saja. Bahkan di antara para pakar ada yang berpendapat lain. Abu Al-Mahasin menyebutkan bahwa Ammar bin As meninggal pada usia 99 tahun dan ada juga yang mengatakan 100 tahun. Sedangkan An-Nawawi menyebutkan bahwa Ammar meninggal pada usia 70 tahun. Butler lebih menguatkan pendapat An-Nawawi ketimbang pendapat para pakar lainnya dengan alasan: pertama, jika seandainya Ammar meninggal pada usia 90 tahun, kalau begitu, usia ketika menaklukkan Mesir adalah 66 tahun. Menurut saya, usia begitu sudah rentan, di mana
Usia begitu tidak memungkinkan lagi bagi dirinya untuk memimpin pasukan dan memperoleh berbagai kemenangannya. Pastinya, ia akan merasa sulit untuk terjun langsung pada usia segitu. Kedua, karena kita juga dapat membayangkan bagaimana ia mampu ikut serta ke berbagai medan perang, diplomasi di perang sifil, dan ketika perjanjian tahkim pada usia yang telah mencapai 85 atau 92 tahun. Oleh sebab itu, dugaan yang paling kuat ialah hal ini dikembalikan kepada para pakar sejarah Islam belakangan yang salah mengutip kata 70 tahun menjadi 90 tahun karena ada kemiripannya pada penulisan kedua kata ini. Kami tidak mengetahui mengapa Butler menganggap jauh kemungkinan Amr bin As sanggup menaklukkan Mesir pada usia yang ke-66 tahun. Hanya karena usia segitu akan menyulitkan Amr dalam melaksanakan penaklukannya. Padahal, kita sendiri telah melihat banyak nama panglima perang dari Eropa, semisal Hindenburg, Moltke, Treater, Force, Goffer, France, dan lainnya yang terjun ke dalam perang sengit, di mana mereka berhasil memimpin pasukan besar pada saat usia mereka sudah mencapai 60 tahun. Lihat saja Clemenceau, seorang tokoh Prancis yang memimpin pasukan armada seluruh rakyat Prancis sepanjang berlangsungnya perang, sampai-sampai kapal pasukan tersebut terdampar di pesisir pantai As-Salamah. Padahal saat itu, ia sudah tua dengan usia lebih dari 70 tahun. Kami sendiri telah melihat setahun yang lalu dengan tubuhnya yang telah dipenuhi uban di kepala dan kumisnya. Sekarang, ia tengah berkoar-koar di berbagai negara Timur Tengah dan berpidato mengenai perluasan imperialisme yang dilakukan oleh negara Prancis. Sejarah telah mencatatkan bagi kita betapa banyaknya orang terdahulu yang terjun ke kancah peperangan, padahal usia mereka lebih dari 70 tahun. Amr bin Ma'ad pernah mengempur Az-Zubaidah, termasuk dari panglima yang memberi serangan bagus pada perang Qadisiyah. Ia menghadapi musuh dan menyambit mereka melalui pedangnya. Padahal usianya sudah mencapai 100 tahun dengan gairah, keberanian, keteguhan, dan kekuatan yang melebihi para pemuda. Oleh sebab itu, perkataan Butler yang menyangka kesanggupan Amr bin As menaklukkan Mesir pada usia 66 tahun tidak dapat diterima. Karena apabila kita menerima argumen yang diberikan oleh Butler, kalau begitu, Amr melakukan penaklukan kedua kalinya terhadap Mesir harus pada usia 66 tahun juga, yaitu 4 tahun sebelum usianya yang ke-70. Karena itulah kami tidak menyangkal bahwa Amr bin As meninggal pada usia 90 tahun, kurang lebih. Inilah usia yang kami pilih, bisa jadi lebih atau kurang setahun atau 2 tahun dari usia tersebut. Adapun pandangan Ibnu Qutaibah yang menyatakan Abdullah bin Amr lebih muda 12 tahun usianya daripada ayahnya, kami merasa ragu terhadap validitas riwayat tersebut, karena tidak masuk akal ibu Abdullah hamil di saat usia ayahnya kurang lebih 11 tahun. Pertumbuhan Amr. Kediaman Amr termasuk di antara rumah yang memiliki kehormatan, kemuliaan, dan wibawa yang tinggi. Tidak diragukan lagi, Ammar menjadi pemuda di bawah asuhan ayahnya dan tumbuh bersama anak-anak bangsawan lainnya di Mekah, di mana mereka adalah anak-anak yang ayahnya sangat menghindari berbagai perilaku rendahan dan mendidik anak-anak mereka dengan norma-norma mereka. Mereka mengajarkan anak-anak mereka kepribadian yang mulia dan perbuatan terpuji, karena wibawa dan kehormatan mereka akan terus dilanjutkan. Di sisi lain, Mekah sebagai negeri mereka adalah pusat interaksi dunia perdagangan dan moral di Hijaz. Negeri mereka itu adalah tujuan seluruh bangsa Arab dari segala penjuru pada saat musim haji, sehingga masing-masing mereka dapat menyerap berbagai tingkah laku sosial satu sama lainnya, saling menyenandungkan syair-syair keberanian mereka, dan saling menceritakan kemuliaan nenek moyang serta ketinggian nasab mereka. Setiap fenomena sosial dan moral yang ada tersebut akan tertanam di dalam jiwa-jiwa anak-anak mereka, yang akhirnya
memiliki keahlian yang jarang ditemui, berkepribadian tajam lagi berkilau, berwatak terpuji, berkarakter tinggi, sehingga mendorong mereka untuk melakukan berbagai perbuatan baik dan tujuan yang mulia. Akan tetapi, di sini bukan tempatnya membahas perkembangan Amr dalam hal ilmu, karena pertumbuhan dari segi ini belum ada pada saat itu. Sebab, bangsa Arab pada zaman tersebut tidak memiliki perhatian terhadap berbagai ilmu. Walaupun demikian, Amr mahir menulis dan membaca, dan kita ingin sekali mengetahui kapan dan bagaimana ia belajar hal tersebut. Namun, para ahli sejarah tidak menyebutkan sedikit pun mengenai hal tersebut kepada kita. Mungkin dapat kita bayangkan bahwa Amr dapat menulis dan membaca setelah ia berada di usia muda dan sibuk di dunia perdagangan. Kita belum bisa mengambil kesimpulan pada masa itu bahwa di Mekah ada pembelajaran menulis dan membaca untuk anak-anak di sana. Yang kita ketahui sebatas seorang penduduk Mekah akan bersyair pada saat dibutuhkan saja, yang karena itu ia baru mau belajar. Kendati demikian, sejarah menjelaskan kepada kita bahwa Ammar bin As radhiyallahu an lumayan mahir dalam bersyair. Diriwayatkan bahwa ia banyak memiliki syair yang bagus, meskipun sejatinya para perawi atau periwayat hampir tidak ada yang meninggalkan seorang pun dari sahabat Nabi, kecuali mereka telah menukilkan masing-masing syair yang berasal dari sahabat. Ammar radhiyallahu an juga terkenal fasih dan lihai dalam berbicara. Hal ini dibuktikan melalui ucapan ketika Muawiyah mengajaknya bermusyawarah tentang perkara Abdullah bin Hashim bin Utbah bin Malik bin Abi Waqqas, di mana ayahnya adalah salah seorang pasukan Ali di Siffin. Ammar radhiyallahu an memutuskan agar Abdullah dibunuh saja, namun Muawiyah berpandangan agar ia dimaafkan. Ammar radhiyallahu anhu pun keluar dalam keadaan marah dan menuliskan surat kepada Muawiyah. Aku menyuruhmu dengan sangat, engkau malah menentangku. Yang layak adalah pembunuhan terhadap Ibnu Hashim. Bukankah ayahnya, wahai Muawiyah, orang yang tidak ikut serta menyerang di hari-hari leher kita dihantam? Ia pun membantai kita hingga darah kita berceceran. Di padang Siffin layaknya danau Al-Hadarim. Ini anaknya, dan seseorang akan mirip dengan penggantinya. Karenanya, hampir saja engkau meraih penyesalan yang dalam. Aku tidak menunjukkan bukti kefasihan Ammar dari buku As-Sabaik Az-Zabahiyah yang memuat syair yang ia gubah sendiri, dan khutbah dan tulisan-tulisannya. Ucapan-ucapan di buku itu adalah ucapan yang terlontar agar jujur dan bertindak, serta berbuat untuk memompa rakyatnya dan meningkatkan semangat pasukannya ketika akan menghadapi saat-saat perang. Gubahannya itu juga tidak sedikit tertuang dalam bentuk syair. Seorang ilmuwan Eropa sendiri telah mengakui bahwa deskripsi kondisi di Mesir yang disampaikan oleh Ammar kepada Umar bin Khattab termasuk dari salah satu ungkapan yang paling agung. Jiwa Ammar sering mengeluarkan ungkapan-ungkapan berbentuk berbagai kalimat yang menyentuh dan hikmah-hikmah yang indah. Inilah bukti yang amat jelas, sekaligus petunjuk tak terbantahkan yang menggambarkan kecerdasan akalnya, ketinggian nalarnya, ketakasan pola pikirnya, ketajaman pandangannya, dan keindahan bahasanya. Sekarang, kita akan memperlihatkan beberapa kalimat sederhana dari perkataan Ammar yang menjadi saksi fakta yang kami sebutkan ini. Di antaranya perkataan Ammar, orang bijak itu bukanlah orang yang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Namun, orang bijak itu ialah orang yang mengetahui mana yang lebih baik di antara keburukan. Ibnu As-Sakir mengutip dari Ammar bin As. Suatu hari, Ammar bin As berkata kepada Muawiyah, sesungguhnya orang yang dermawan itu adalah orang yang mampu memberikan hartanya saat ia merasa lapar. Sedangkan orang bahal itu adalah orang yang sanggup memberi ketika ia sudah kenyang.
Maka penuhi kebutuhan orang yang dermawan dan binasakanlah orang yang bakhil. Hisham Al-Kalbi meriwayatkan, Muawiyah berkata kepada Ammar bin As, "Siapakah manusia paling cerdas?" Ammar menjawab, "Orang yang pandangan akalnya dapat menolak keinginan hawa nafsunya." Muawiyah bertanya lagi, "Siapakah manusia paling dermawan?" Ia menjawab, "Orang yang rela mengorbankan dunianya demi kepentingan agamanya." Muawiyah bertanya lagi, "Siapakah orang yang paling berani?" Ia pun menjawab, "Orang yang membalas siapapun yang menganiaya dirinya dengan kelembutannya." Di antara kata-katanya yang mempesona lagi, ialah riwayat yang dibawakan oleh pengarang As-Siraj Al-Muluk, yaitu, "Matinya 1.000 orang yang beradab lebih kecil mudaratnya ketimbang tenangnya satu orang yang dungu." Begitu juga yang diriwayatkan oleh Al-Mubarrad ketika Ammar bin As radhiyallahu anhu berkata kepada Muawiyah dalam menggambarkan karakter Abdul Malik bin Marwan. Darinya diteladani 3 hal yang ditinggalkan 3 hal. Ia dapat menarik hati orang banyak ketika ia berbicara, mendengar dengan baik apabila diajak berbicara, dan lebih memilih paling ringan antara 2 perkara apabila ia ditentang. Ia ditinggalkan karena kelicikannya, karena kegemarannya bergaul dengan orang-orang bakhil, dan dijauhi apabila ia beralasan, seperti perkataannya, "Aku katakan kepadanya, jauhilah segala apapun yang membuatmu dicela. Orang merdeka hanyalah yang bebas." Ammar radhiyallahu an juga pernah berkata ketika ia memandang binatang tunggangannya, lalu mengikat kepala binatang itu karena sudah tua. Ada yang mengatakan kepadanya, "Bagaimana engkau bisa menunggangi binatang selama ini, padahal engkau adalah pemimpin Mesir?" Ia menjawab, "Aku tidak akan bosan menggunakan tungganganku selama ia masih mampu membawaku. Begitu juga istriku, selama ia masih berbuat baik kepada keluargaku maupun temanku, selama ia tetap menjaga rahasiaku. Sesungguhnya rasa bosan atau muak hanya terhadap para pendusta." Begitu juga perkataan Ammar, "Ketika aku mau menceritakan rahasiaku kepada temanku, lalu ia berani menyebarkannya, maka ia sedang berada dalam masalah." Ada yang bertanya, "Bagaimana bisa demikian?" Ammar menjawab, "Karena akulah yang paling berhak menjaga untuk rahasiaku itu." Di antara riwayat tentang Ammar yang membuktikan keilmuannya, nalarnya, dan jauhnya ia dari sifat dungu ialah ketika ia sedang berada di Iskandaria. Waktu itu di sana sedang terjadi gerhana bulan. Seorang penduduk di sana berujar kepadanya, "Seorang jin dari kota ini bercerita kepada kami bahwa bulan akan gerhana menutupi malam ini." Seorang sahabat Nabi menimpali, "Musuh Allah itu telah berdusta. Beginikah mereka yang masih mengetahui apa-apa yang di bumi, lalu merasa lebih tahu terhadap apa yang ada di langit?" Ammar tidak begitu menanggapi perkataan penduduk tersebut. Ia hanya berkata, "Sesungguhnya perkara gaib itu ada 5. Selain dari kelima itu adalah sesuatu yang bisa jadi diketahui sebagian orang dan tidak diketahui oleh sebagian lainnya." Kemudian Ammar membaca ayat, "Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal." Lihatlah bagaimana Ammar menyangkal argumen lelaki itu dengan dalil nakli tersebut. Kata-katanya itu menunjukkan kedalaman pemahamannya terhadap kitab Allah dan termasuk salah seorang sahabat yang unggul dalam ilmu. Kata-katanya itu juga sebagai bukti bahwa apabila akal seseorang sudah biasa berkembang dan matang, akan mudah baginya memahami karakter seseorang dan banyak memahami berbagai karakter benda-benda alam semesta. Tampaknya
Ammar radhiyallahu an sudah berkecimpung dalam dunia perdagangan sejak ia masih kecil. Ia sering mengadakan perjalanan dagang ke Syam, Habasyah, Mesir, dan lain sebagainya. Ia juga berinteraksi dengan berbagai jenis suku yang membuatnya bisa mendulang banyak manfaat untuk mengenal lebih jauh corak sosial dan norma-norma yang ada pada masing-masing tersebut. Tentu pengalamannya itu sangat berpengaruh dalam membuka pola pikirnya dan menambah kecerdasannya serta memberi banyak manfaat dalam ingatannya. Akan tetapi, akan tampak juga bagaimana kegiatannya sehari-hari selain dari kegiatan berdagang. Bahkan, ternyata Ammar radhiyallahu an adalah seorang penyair, diplomat ulung, dan pemimpin andal. Orang Arab menghitungnya termasuk dari jajaran para politikus bangsa Arab, pembesar sekaligus cendekiawan mereka. Ringkasnya, kita akan coba mengungkap hal itu dengan meneliti berbagai informasi sejarah yang ada tentang Ammar. Bagaimana keberanian, ketangguhan, dan kelihayan Ammar di medan laga. Begitu juga tingkat keilmuan, hikmah, tekad, keteguhan pendirian, amanah, dan kecerdasan, serta berbagai karakter terpuji lainnya yang terdapat pada dirinya. Seluruh karakter itu amat sangat jarang terkumpul pada jati diri tokoh-tokoh yang masyhur selain dirinya, dan termasuk dari sekian orang yang Allah anugerahkan nikmat, yang Allah beri taufik dalam banyak tindakannya, dan diberi kemenangan dalam berbagai kebijakannya. Karena hal ini, Ammar terbilang satu-satunya yang memiliki anugerah seperti ini di zamannya. Orang-orang cerdas di tengah-tengah kaumnya, sosok yang menjadi taring bagi bangsa Arab, singa di antara singa-singa mereka, serta pilar di antara pilar-pilar bangsa Arab. Ammar radhiyallahu an adalah seorang yang jujur tekadnya, kuat diplomasinya, dan pemberani. Dengan berbagai karakter dan perilaku inilah, ia berhasil melakukan banyak peristiwa besar. Kemahiran Ammar dalam dunia perdagangan. Sebagaimana yang diketahui, tanah Mekah amatlah gersang, sangat tidak memungkinkan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan. Mekah sangat identik dengan Quraisy yang terkenal lebih cekatan ketimbang bangsa Arab lainnya. Mereka memiliki keistimewaan tersendiri di dalam jiwa-jiwa kabilah Arab dan kedudukan yang tiada satupun mengingkarinya, karena merekalah penjaga Ka'bah yang berhak memecahkan haidnya dan memelihara kemuliaannya. Namun, tanah negeri mereka menghalangi mereka untuk berkecimpung di bidang pertanian, di mana pusat Mekah secara geografis hanya mendukung bangsa Quraisy mahir di bidang perdagangan. Mekah waktu itu merupakan pusat distribusi perdagangan antara Yaman, Syam, dan Habasyah, sehingga bangsa Quraisy terkenal sebagai distributor perdagangan antar negeri tersebut. Sedangkan pelabuhan Jeddah yang jauhnya sekitar 40 mil dari Mekah adalah pusat distribusi perdagangan antara Mekah dan Habasyah. Lalu Jeddah akan membawa berbagai barang dagangan Habasyah yang berada di Jazirah Arab ke Taif yang terletak di daerah Bahrain, yang dari sanalah barang-barang itu akan diangkut oleh kapal-kapal besar bersama mutiara-mutiara yang diambil dari pesisir Teluk Persia menuju Muara Al-Furat. Mekah terletak di tengah-tengah jalur antara Yaman yang berada di selatan dan Syam yang berada di arah utara. Unta-unta Quraisy biasa dipakai untuk mengangkut parfum dari pasar-pasar San'ah, dari pelabuhan-pelabuhan Oman dan Yaman, serta dari pasar-pasar Basrah dan Damaskus yang merupakan grosis gandum dan barang-barang jadi. Karena itulah, Quraisy menjadi pusat tujuan para pedagang. Di samping itu, perdagangan mereka juga beredar di kalangan jemaah haji yang datang ke Mekah dari berbagai penjuru pada saat musim haji. Ka'bah memang menjadi pusat rezeki bagi penduduk di sekelilingnya. Jika tidak, mana mungkin mereka sanggup mempertahankan hidupnya di lembah gersang yang tidak memiliki tanaman itu. Mereka mendapatkan banyak manfaat dari berbagai perjalanan dagang dan interaksi yang mereka lakukan terhadap para penduduk kota yang tinggal di sudut-sudut daerah Irak dan Syam. Begitu juga di negeri-negeri Habasyah dan Yaman, di mana
Semua orang telah memberi mereka pengalaman, perdagangan, dan keahlian, sehingga mereka menjadikan bangsa Arab yang paling luas ilmunya dan paling banyak pengalaman serta wawasannya. Dikarenakan hal itu, mereka mampu secara maksimal mencurahkan seluruh pengorbanan mereka dalam menangani urusan Ka'bah dan memudahkan orang banyak dalam mengunjungi Ka'bah. Disebutkan juga, di antara bentuk perhatian besar mereka kepada dunia perdagangan ialah adanya tradisi mereka yang mengadakan perjalanan dagang 2 kali setiap tahun, yaitu perjalanan musim dingin ke Yaman dan perjalanan ketika musim panas ke negeri Syam atau Suriah. Di sisi lain, karena memang negeri Arab tidak memiliki struktur tanah yang rata, sehingga tidak memungkinkan penduduk Syam dan Habasyah serta penduduk negeri lainnya untuk menempuh perjalanan mengarungi tanah tandus dan gurun pasir yang tidak rata, lagi berbahaya tersebut. Karena itulah, mereka bisa memonopoli perdagangan di negeri Yaman, Syam, dan negeri-negeri lainnya, serta bebas menukarkan barang dagangan atau barter mereka di sana. Melalui sistem pertukaran itu dan penyebarannya di Mekah, para penduduk Mekah dapat memperoleh keuntungan yang berkesinambungan. Kecintaan kaum Quraisy terhadap anak-anak bangsawan, orang-orang bijak, dan para penunggang kuda yang andal di antara mereka tidak lebih kecil dibandingkan kecintaan mereka terhadap dunia perdagangan yang mereka geluti. Semenjak mereka bisa merasakan betapa nikmatnya keuntungan dagang yang mereka peroleh. Ammar bin As radhiyallahu an termasuk dari anak-anak bangsawan tersebut yang menjadi pedagang di zaman jahiliyah. Pastinya, ia juga memperdagangkan barang-barang dagangannya dari Yaman dan Habasyah ke Syam dan barang-barang dagangan Syam ke Yaman. Semisal kulit yang berasal dari Yaman akan ia perdagangkan di Habasyah. Begitu juga parfum, kismis, buah tin, dan lain sebagainya dari Syam. Al-Kindi menyebutkan bahwa dagangan Ammar bin As beberapa jenis jika ke Mesir, seperti kulit dan minyak wangi. Yang tampak dari perkataan Al-Kindi ialah bahwa aneka macam dagangan yang diperdagangkan Ammar dan beberapa variannya ke Syam, Yaman, Habasyah, dan Mesir ialah barang dagangan yang khususnya dalam hal kulit dan wewangian. Kesibukan Ammar dalam dunia perdaganganlah yang paling besar memberikan manfaat untuknya, baik dari segi materi maupun moral. Ammar memperoleh banyak sekali hal dalam berbagai perjalanan dan interaksi sosial yang ia lakukan terhadap beraneka jenis suku di pelosok-pelosok kota besar, serta meraih banyak kemajuan karenanya. Pengalaman itu akhirnya menimbulkan keahlian yang amat langka sekali, lalu tumbuh dan mekar hingga menjadi nyata dalam setiap langkah dan tindakannya, yang akhirnya termasuk dari beberapa terbesar yang mempengaruhi pola pandangannya dalam bersiasat di medan perang. Banyaknya perjalanan yang ia lakukan juga tidak sedikit membuatnya mampu menambah kebijaksanaan pola pikirnya, mengambil keteladanan darinya, dan menemukan berbagai macam kisah melalui perjalanan itu. Di antaranya ialah kisah yang dikutip oleh pengarang kitab Al-Aghani. Setelah Quraisy pergi dengan dipimpin oleh Ammarah bin Al-Walid Al-Mahzumi menuju Abu Thalib, Ammarah dan Ammar bin As melangsungkan perjalanan. Keduanya dahulu sering berdagang ke Najasyi. Keduanya selalu saling bekerja sama sekaligus kedua penyair yang terkenal berani ketika masa jahiliyah. Ammarah adalah seorang lelaki yang sangat mengagumi wanita dan gemar berbicara dengan para wanita. Pernah, Ammarah dan Ammar naik sebuah kapal, lalu keduanya minum khamar yang mereka bawa. Tatkala Ammarah mabuk, ia berkata kepada istri Amr bin As, "Ciumlah aku." Ammar malah berkata kepada istrinya, "Ciumlah anak pamanmu itu." Istrinya pun akhirnya mencium Ammarah. Akhirnya, Ammarah memperingatkan istrinya sembari mengawasi istrinya itu. Begitu juga dengan istrinya yang juga mengawasi Ammar. Apabila Ammar sedang minum khamar dengan Ammarah, Ammar pun berusaha mempersedikit tegukannya dan menyirami dirinya sendiri dengan air agar tidak mabuk. Karena takut apabila ia sampai mabuk lagi, Ammarah akan mampu berbuat macam-macam terhadap istrinya. Ammarah mulai menggoda istrinya, namun istrinya menolak.
Ketika Ammar sedang duduk-duduk di pinggir kapal, Ammarah langsung mendorong Ammar ke laut. Namun, Ammar bisa berenang sampai ia dapat memegang tali kapal. Lalu Ammar memanjat ke kapal dan muncul lagi di kapal. Ammarah pun berkata kepada Ammar, "Demi Allah, jika seandainya aku tahu engkau pandai berenang, aku tidak akan melakukan hal itu." Ammar pun merasa dendam dan mulai sadar bahwa Ammarah sebenarnya ingin membunuhnya. Mereka tetap melangsungkan perjalanan hingga tiba di negeri Habasyah dan singgah di sana. Ammar menyurati Al-As ayahnya, "Hendaknya engkau melepaskanku dan berlepas diri dari dosaku kepada Bani Al-Mughirah dan seluruh Bani Makhzum." Hal itu Ammar lakukan karena ia khawatir ayahnya akan terlibat dalam tindakan kriminal yang akan ia lakukan terhadap Ammarah. Ketika surat itu sampai kepada Al-As bin Was'il, Al-As pun berjalan menuju tokoh-tokoh dari kaumnya, yaitu Bani Sam, untuk menemui Bani Mughirah dan kabilah lainnya dari Bani Makhzum. Al-As mengatakan, kedua lelaki ini, yaitu Ammar dan Ammarah, telah pergi mengadakan perjalanan sebagaimana yang kalian ketahui. Masing-masing dari mereka telah membunuh orang jahat. Mereka tidak merasa aman terhadap diri mereka sendiri, dan kita tidak tahu apa yang akan mereka lakukan nantinya. Aku berlepas diri dari kalian terhadap Ammar dan tindakannya. Aku telah membiarkannya. Maka Bani Mughirah dan Bani Makhzum menjawab, "Engkau mengkhawatirkan Ammar atas apa yang akan dilakukannya nanti terhadap Ammarah. Kami pun telah melepaskan Ammarah dan berlepas diri kepadanya dari tindakan Ammarah. Maka biarkanlah apa yang akan terjadi di antara kedua orang tersebut." Al-Aswad bin Abdul Muttalib pun berujar, "Demi Allah, sungguh telah sia-sia darah Ammarah bin Al-Walid untuk selama-lamanya." Ketika mereka berdua sudah merasa tenang di Habasyah, Ammarah langsung menyelinap menemui istri An-Najasyi. Istri An-Najasyi pun mengizinkan Ammarah masuk. Ketika Ammarah kembali, Ammarah memberitahu Ammar bin As apa yang telah ia lakukan. Ammar pun lantas menanggapinya, "Aku tidak sanggup bisa menjaminmu dalam masalah ini. Istri An-Najasyi itu terlalu tinggi kedudukannya dalam hal ini." Ammarah terus saja menyebutkan masalahnya itu kepada Ammar dan ingin membuat Ammar yakin kepadanya. Ammarah lalu pergi bersembunyi dan datang menemui Ammar lagi ketika dini hari. Dan saat itu, Ammar lagi sendiri di dalam penginapannya bersama Ammarah. Ammarah mencoba mengajak Ammar untuk minum khamar, namun Ammar menolaknya. Ammarah ternyata ingin menawarkan sesuatu kepada yang tidak bisa ditolak oleh Ammar, yaitu khamar. Ammar berkata kepada Ammarah guna menyinggung persoalan yang pernah diceritakan oleh Ammarah kepadanya, "Jika engkau memang jujur, katakanlah kepada istri An-Najasyi itu bahwa ia harus menelumuri dirimu dengan minyak An-Najasyi yang tidak pernah dipakai oleh siapapun. Karena aku mengenal bau minyak itu, jika engkau mau membawakan minyak itu, aku akan membelamu." Ammarah pun datang dengan membawakan sebotol minyak An-Najasyi itu. Ketika Ammar menciumnya, ia pun mengenalinya. Ammar pun mengatakan, "Engkau benar, engkau telah memperoleh sesuatu yang tidak pernah diperoleh seorang pun dari bangsa Arab, yang mana engkau telah mendapatkan dari istri Raja Habasyah minyak tumuran yang sebelumnya tidak pernah kita dengar sama sekali namanya." Setelah itu, Ammar pun diam. Kemudian, Ammar pergi menemui An-Najasyi. Ammar mengatakan, "Wahai yang mulia, sesungguhnya anak pamanku atau Ammarah adalah orang yang dungu. Aku takut ia membuatku memiliki masalah denganmu karena kedunguan yang pernah ia lakukan. Aku ingin memberitahu tentang masalah yang ia perbuat, agar semuanya menjadi jelas. Sesungguhnya ia telah masuk menemui sebagian istri-istrimu, bahkan ia sering melakukannya. Ini adalah minyak oles yang telah ia berikan dan oleskan kepadaku." Ketika An-Najasyi menghirup minyak oles tersebut, ia pun mengatakan, "Engkau benar, minyak ini adalah minyak olesku yang tidak mungkin didapat kecuali dari istriku." An-Najasyi akhirnya meminta supaya Ammarah mengharap pada wanita ahli pengobatan. Lalu para ahli pengobatan itu pun mengembus saluran kencing Ammarah. Kemudian Ammarah dibiarkan pergi. Ammarah pun langsung pergi dan menjadi buronan di sana. Karena hal itu, Ammar pun bersenandung.
Engkau harus tahu, wahai Ammarah, bahwa di antara tabiat burukmu, ialah engkau menuduh anak pamanmu memiliki seorang putra, meskipun engkau memiliki 2 kain yang berjalan layaknya lelaki. Engkau tidak berusaha berlepas diri dari anak pamanmu yang haram darahnya. Ketika seseorang tidak mau membiarkan makanan yang ia gemari, dan tidak melarang hasrat hati manapun untuk menginginkannya, ia akan menuntaskan makanannya itu dengan mudah. Dan jadilah engkau tiba-tiba mengingat kejadian semisal saat seseorang memenuhi perutnya. Bukanlah pemuda jika tidak menguras keringat dengan kebaikan. Selain dari karena ia ingin menjadi orang yang dianggap mulia, engkau bersahabat denganku dalam urusan yang jalannya mudah, dan engkau berpaling dariku dengan urusan yang membuatku tercela. Mulai sekarang, enyahlah dari meja makan yang banyak berlimpah ruah, dan hadapilah berbagai perkara kematian. Engkau tidak akan menyesalinya. Perjalanan Ammar ke Mesir di zaman jahiliyah. As-Suyuti menyebutkan dalam Husn al-Mudaddarah bahwa Ammar bin As radhiyallahu an pernah tiba di Baitul Maqdis dengan membawa barang dagangan bersama sekelompok orang-orang Quraisy. Ammar radhiyallahu an sempat menggiring untanya dan unta-unta rekan-rekannya di beberapa bukit yang ada di sana. Menggiring unta-unta tersebut dilakukan secara bergantian di antara mereka. Di tengah kesibukan menggiring untanya, tiba-tiba seorang pendeta lewat di hadapan Ammar radhiyallahu an. Pendeta itu menderita kehausan yang sangat akibat panasnya cuaca di hari itu. Ammar radhiyallahu an pun memberinya minum dari tempat minumnya sendiri hingga rasa haus pendeta tersebut lenyap. Pendeta itu lalu tidur di tempat Ammar. Sementara di samping tersebut terdapat sebuah lubang. Tiba-tiba saja ular besar keluar dari lubang itu. Ammar radhiyallahu an pun melihat ular itu dan langsung mencabut busur panahnya, kemudian membunuh ular itu. Setelah pendeta itu bangun dan menyadari apa yang baru saja terjadi, ia pun pergi menuju Ammar dan mencium kepalanya seraya berkata kepada Ammar, Allah masih membuatku hidup melalui dirimu sebanyak 2 kali. Sekali dari rasa haus yang amat sangat, dan sekali lagi dari ular ini. Pendeta itu pun kemudian berujar lagi, berapa yang engkau harapkan akan engkau peroleh dari perdaganganmu ini? Ammar menjawab, aku berharap aku bisa memperoleh keuntungan yang bisa kubalikan dengan seekor unta, sehingga aku memiliki 3 unta. Pendeta itu kemudian mengatakan, menurutmu berapa diat salah seorang di antara kalian? Ammar menjawab, 100 unta. Pendeta itu menanggapi, tetapi kami bukan penduduk yang memperjualbelikan unta, namun kami adalah penduduk yang menggunakan dinar. Ammar menjawab lagi, kalau begitu sama dengan 1000 dinar. Aku adalah orang asing di negeri ini. Awalnya aku tiba di Baitul Maqdis, namun aku telah mengelilingi gunung ini selama sebulan. Aku melakukannya sebagai nazarku dan aku telah memenuhinya. Aku hanya ingin kembali ke negeriku. Apakah engkau bersedia menyertaiku ke negeriku? Dan aku bersumpah sekaligus berjanji atas nama Allah untuk memberimu 2 diat, karena Allah masih membiarkanku hidup 2 kali melaluimu. Ungkap pendeta tersebut menawarkan. Di manakah negerimu? Tanya Ammar. Mesir, tempat di sebuah kota yang dikenal dengan nama Iskandaria, jawab sang pendeta. Aku tidak mengenal negeri itu, dan aku belum pernah mengunjunginya sama sekali, kata Ammar. Jika seandainya engkau memasukinya, engkau akan mengetahui bahwa engkau belum pernah memasuki sebuah negeri pun semisal negeriku itu, kata pendeta dengan meyakinkan. Engkau harus menunaikan perkataanmu itu dan wajib memenuhi janji serta sumpahmu tersebut, tegas Ammar. Si pendeta pun menjawab, ya, dengan nama Allah, janji dan sumpah itu akan aku penuhi untukmu, serta akan aku kembalikan engkau kepada rekan-rekanmu lagi. Ammar bertanya, berapa lama perjalanan ke sana? Si pendeta menjawab, sebulan, yaitu 10 hari engkau pergi bersamaku, 10 hari engkau menginap bersama kami di sana, dan pulang selama 10 hari. Aku berjanji akan menjagamu ketika pergi bersamaku, dan akan aku utus orang yang akan menjagamu tatkala engkau pulang.
Tunggulah aku sejenak, hingga aku musyawarahkannya dahulu kepada rekan-rekanku, pinta Ammar. Ammar radhiyallahu anhu pun pergi menuju rekan-rekannya, lalu menggambarkan kepada mereka tentang si pendeta dan apa yang dijanjikan si pendeta untuknya. Ammar radhiyallahu anhu mengadakan kesepakatan dengan mereka agar mereka mau menetap hingga Ammar radhiyallahu anhu kembali kepada mereka, sekaligus menawarkan sebagian dari harta yang dijanjikan oleh si pendeta bagi seseorang yang di antara rekan-rekannya yang bersedia menemani Ammar dan membantunya. Mereka pun menyepakatinya. Akhirnya, Ammar radhiyallahu anhu dan rekan-rekannya tersebut pergi bersama sang pendeta menuju Mesir hingga sampailah mereka di kota Iskandaria atau Alexandria. Ammar radhiyallahu anhu melihat berbagai bangunan, pernak-pernik, serta segala jenis harta dan hal-hal positif yang membuatnya takjub di sana. Sampai-sampai ia berkata, "Aku belum pernah melihat negeri semisal Mesir ini, serta berbagai kemewahan harta yang ada di sini." Ia juga menyaksikan kota Iskandaria, berbagai menara, bangunan indah, banyaknya penduduk, dan segala jenis kemewahan harta lainnya yang ada di sana, sehingga semakin menambah ketakjuban pada dirinya. Kebetulan, masuknya Ammar radhiyallahu anhu ke Iskandaria bertepatan dengan perayaan besar yang ada di sana, di mana seluruh raja dan para petinggi-petinggi mereka berkumpul di perayaan itu. Mereka mempunyai sebuah bola warisan yang terbuat dari emas. Di situ, raja-raja mereka akan saling melempar dan menangkap bola tersebut dengan lengan-lengan mereka. Menurut pengalaman mereka, setiap orang yang terkena bola ini dan berhenti pada dirinya, orang tersebut tidak akan mati sebelum ia menjadi pemimpin mereka. Setibanya Ammar di Iskandaria, pendeta tersebut pun menjamunya dengan sebaik-baik penjamuan. Pendeta itu memakaikan pakaian sutra kepadanya. Kemudian Ammar dan si pendeta duduk dengan orang banyak di acara tempat berlangsungnya pertandingan lemparan bola tersebut. Ketika mereka berlomba-lomba mendapatkan bola, tiba-tiba seseorang dari peserta pertandingan itu ada yang melempar bola sampai melambung tinggi hingga akhirnya mengenai lengan Ammar. Mereka terkejut dengan kejadian itu dan sembari mengatakan, "Bola ini belum pernah membohongi kami sama sekali kecuali kali ini. Apakah mungkin orang Arab ini akan menjadi penguasa kita? Ini tidak mungkin terjadi selama-lamanya." Pada saat itu, sang pendeta langsung menemui penduduk Iskandaria dan menceritakan kepada mereka bahwa Ammar telah menyelamatkan hidupnya 2 kali, serta dirinya telah menjamin 1000 dinar kepada Ammar. Pendeta itu pun meminta kepada mereka agar mengumpulkan harta mereka sebanyak 1000 dinar. Mereka pun melakukannya dan memberikannya kepada Ammar. Akhirnya, Ammar dan rekannya pulang, sementara sang pendeta telah mengutus seorang penunjuk jalan dan pendamping mereka berdua, sekaligus membekali mereka dan menjamu mereka dengan sangat baik sekali, hingga Ammar dan rekannya itu dapat kembali kepada rekan-rekannya semula. Dan saat itulah Ammar mulai mengetahui jalan masuk dan keluar negeri Mesir, di mana ia juga sudah tahu bahwa Mesir adalah negeri paling bagus dan paling banyak kekayaannya di zaman Ammar. Sesampainya Ammar kepada rekan-rekannya, ia memberikan 1000 dinar sebagaimana kesepakatan yang mereka buat di antara mereka dan menyimpan 1000 dinarnya lagi untuk dirinya. Ammar pun berujar, "Baru pertama kali ini aku mendapatkan harta sebesar ini." Namun, sejauh yang kita lihat, kisah ini merupakan kisah yang kelihatannya hanya fiktif dan karangan semata. Kami akan singkap tabirnya dengan jelas dan terang. Bersamaan dengan itu, tidak kecil kemungkinan bisa jadi Ammar bin As radhiyallahu an pernah mengunjungi Iskandaria seperti yang telah disebutkan oleh Al-Kindi. Yang karena itu, Ammar dapat mengenal banyak jalanan di Mesir dan rute menuju ke sana. Apatah lagi, kemasyhuran negeri Mesir dan ibu kotanya Iskandaria sudah tidak asing lagi bagi Ammar bin As setelah banyak kota di Syam yang ditaklukkan olehnya dan berbagai peristiwa yang terjadi di Mesir. Khususnya peristiwa mengungsinya beribu-ribu penduduk Mesir ke negeri Syam karena penindasan yang dilakukan oleh pasukan Romawi dan pembantaian Romawi terhadap beberapa pemberontak Mesir.
Akibat terjadinya huru-hara tersebut dan sibuknya Romawi dalam menangani berbagai pemberontakan, Ammar radhiyallahu an pun akhirnya bisa memperoleh kesempatan yang amat bagus sekali untuk menguasai Mesir saat itu. Hal yang mengherankan dari kisah ini adalah pertandingan saling melempar antar raja dengan menggunakan bola dan jatuhnya bola tersebut di lengan Ammar, serta anggapan bahwa orang yang lengannya dikenai oleh bola tersebut tidak akan mati hingga orang itu menjadi penguasa Mesir. Padahal tidak ada informasi sejarah yang menceritakan kepada kita bahwa kerajaan Romawi menunjuk pemegang otoritas kewenangan pun dalam memimpin Mesir dan penduduk Mesir, sebagaimana yang disebutkan oleh As-Suyuti. Yang masyhur, para pemegang otoritas kewenangan di Mesir diambil dari golongan Imperium Romawi secara langsung, dari golongan militer atau dari penduduk Iskandaria yang telah mendapatkan hak menjadi orang Romawi secara resmi, serta kebijakan para petinggi Romawi yang melarang anggota majelis tinggi mereka sendiri dan para panglima mereka memasuki lembah Sungai Nil tanpa izin dari mereka. Jika demikian kenyataannya, maka di manakah raja-raja yang disebutkan oleh As-Suyuti tersebut, di mana mereka saling melempar bola pada saat perayaan yang mereka lakukan? Padahal tidak ada seorang pun dari orang Romawi dengan leluasa bisa memasuki Mesir. Apa tujuan seorang pedagang yang tidak terkenal itu atau seorang pengembara yang tidak memiliki bekal tersebut mengunjungi negeri Mesir ini? Kemudian, dengan bahasa apakah Ammar dan si pendeta berbincang-bincang? Apakah dengan bahasa Yunani atau bahasa Koptik Mesir? Padahal Ammar tidak mengerti kedua bahasa itu. Atau apakah dengan bahasa Arab, di mana dahulu penduduk Mesir tidak mengerti bahasa Arab? Lalu, bagaimana bisa pendeta tersebut menjanjikan uang 1000 dinar? Lalu setibanya di Iskandaria, ia langsung berjalan menemui para penduduknya hanya untuk mengumpulkan harta 1000 dinar itu.